Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuli Suharti, NIM 02, dari Program Studi Pendidikan Kimia, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai kunjungan industri secara virtual mengenai proses produksi biskuit di PT Tiga Pilar Sejahtera. Kemajuan teknologi sebagai implementasi dari ilmu pengetahuan berkembang sangat pesat, sehingga memberi dampak yang sangat besar pula bagi perkembangan berbagai produk dan akan memperketat persaingan pasar. PT Tiga Pilar Sejahtera merupakan salah satu perusahaan yang mengambil bagian persaingan pasar tersebut. PT Tiga Pilar Sejahtera ini bergerak dalam industri makanan ringan. Makanan ringan menarik untuk dipelajari karena diminati masyarakat. Selain itu, makanan ringan mudah dalam penyajiannya, murah harganya, dan banyak variannya. Salah satu varian makanan ringan yang sudah sejak lama dikenal adalah biskuit. Pada tahun 2004, PT Tiga Pilar Sejahtera menambah jenis produk baru, yaitu biskuit, dan menjalin kerjasama dengan Badan Internasional World Food Program atau WFP untuk memproduksi biskuit yang bertujuan untuk memperbaiki gizi balita dan anak sekolah dasar. Pembuatan biskuit di PT Tiga Pilar Sejahtera menggunakan bahan penyusun seperti tepung terigu sebagai bahan dasarnya, serta bahan penunjang berupa tepung tapioka, lemak, gula, garam, susu, glukosa, bahan pengemulsi, bahan pengembang, dan bahan cita rasa. Berikut adalah rincian mengenai fungsi dari masing-masing bahan tersebut. Selanjutnya, mesin dan peralatan yang digunakan dalam pembuatan biskuit. Yang pertama, mixer adonan yang berfungsi untuk mencampur semua bahan baku menjadi adonan yang homogen. Yang kedua, tub elevator berfungsi untuk menaikkan bak adonan masuk ke feeder. Yang ketiga, ada feeder yang berfungsi untuk menampung adonan yang akan ditransfer menuju screw. Yang keempat, ada screw yang berfungsi untuk mentransfer adonan dari feeder menuju molding. Molding mesin adalah alat yang berfungsi untuk mencetak adonan menjadi biskuit basah. Yang keenam, ada oven yang berfungsi untuk mengoven biskuit basah menjadi biskuit matang. Lalu cooling mesin, yaitu berfungsi untuk menurunkan suhu biskuit setelah keluar dari mesin oven. Yang kedelapan, ada stacking mesin, yaitu untuk mentransfer dan memisahkan biskuit yang rusak. Dan yang kesembilan, ada conveyor packing, yaitu untuk mentransfer biskuit yang sudah ditata ke mesin packing. Dan yang terakhir adalah packing mesin, untuk mengemas biskuit untuk melindungi biskuit dari kerusakan. Proses produksi atau pengolahan biskuit dapat diartikan suatu pengolahan tepung terigu dengan penambahan bahan-bahan penunjang lainnya yang diizinkan, sehingga menjadi suatu produk makanan kering yang berbentuk khas biskuit dan siap langsung dikonsumsi tanpa diolah kembali. Diagram alir proses produksi biskuit di PT Tiga Pilar Sejahtera dapat dilihat pada video berikut. Proses pertama adalah proses pencampuran bahan yang terdiri dari bahan utama yaitu tepung terigu dengan bahan penunjang seperti tepung tapioka, gula halus, susu bubuk, dan lain sebagainya. Campuran bahan tersebut kemudian diaduk dengan menggunakan mixer selama kurang lebih 15 menit. Dalam memudahkan tahap pencetakan biskuit ke mesin molding, setelah adonan selesai di mixer, maka dilakukan proses pentransferan adonan. Selanjutnya, adonan dicetak menjadi biskuit basah dengan menggunakan mesin molding. Lalu, biskuit dipanggang dalam oven panas untuk menentukan bentuk, rasa, dan warna biskuit yang dihasilkan. Proses pengopenan berlangsung selama 15 menit dengan suhu oven 250 derajat Celcius. Pengecekan organoleptik dilakukan setelah biskuit matang, meliputi rasa, aroma, bentuk, warna, dan kerenyahan yang dilakukan oleh bagian quality control. Kadar air biskuit dicek dengan menggunakan alat moisture analyzer. Alat ini bekerja secara otomatis. Selain itu, dilakukan pengecekan berat dan dimensi biskuit yang berupa panjang, lebar, dan tebal biskuit. Dan proses terakhir adalah pengemasan yang bertujuan untuk melindungi biskuit. Produk akhir yaitu berupa standar organoleptik yang ditetapkan di PT Tiga Pilar Sejahtera, yaitu rasa berupa manis susu gurih, aroma khas milk, bentuk persegi 4 dengan tulisan WFP,
warna kuning kecoklatan, kerenyahan renyah dan tidak lengket di gigi, kadar air 1,8 sampai 5,0%. Sedangkan untuk standar berat dan dimensi biskuit matang, yaitu beratnya 50 gram, panjang 58 mm, lebar 44 mm, dan tebal 36 mm. PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk menjalin kerjasama dengan United Nations World Food Programme atau WFP dalam produksi biskuit. Biskuit yang dihasilkan oleh PT TPS atau biasa disebut dengan biskuit WFP tidak untuk dijual, karena biskuit WFP merupakan program bantuan perbaikan gizi balita dan anak sekolah dasar. Sanitasi perusahaan. Menurut Soekarto 1990, sanitasi merupakan persyaratan mutlak bagi industri pangan, sebab sanitasi berpengaruh langsung dan tidak langsung terhadap mutu pangan dan daya awet produk serta nama baik atau citra perusahaan. Pada PT Tiga Pilar Sejahtera sendiri, terdapat 3 sanitasi yaitu bangunan, tenaga kerja, peralatan, dan lingkungan. Sanitasi bangunan. Yang pertama, lantai pada ruang produksi harus bersih dari debu, noda bahan, dan sampah pada waktu proses produksi. Yang kedua, dinding dibuat setinggi 2 meter dan dicat dengan cat minyak sehingga dinding tersebut kedap air dan tahan lama. Yang ketiga, atap terbuat dari asbes yang bergelombang, tidak mudah bocor, tahan lama, memudahkan air mengalir pada waktu hujan. Yang keempat, ventilasi berguna sebagai sarana sirkulasi udara dan untuk mengatur suhu di dalam ruangan dan di ruang gedung. Sanitasi tenaga kerja yaitu berupa 3 peraturan yang ditetapkan PT TPS bagi karyawan. Yang pertama, bebas aksesoris, yang kedua, perlengkapan kerja, dan yang ketiga, kebersihan tangan. Limbah industri. Yang pertama, limbah padat. Contohnya adalah biskuit yang rusak dan biasanya dikumpulkan lalu dijual untuk pakan ternak. Sedangkan limbah cair akan dipisahkan antara minyak dan air, kemudian diolah terlebih dahulu sebelum dialirkan ke sungai. Sedangkan untuk limbah gas yang dihasilkan relatif sedikit, yakni hanya melalui mesin open berupa uap panas. Baiklah, sekian video dari saya. Semoga informasi yang disampaikan dapat menjadi manfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila terdapat salah-salah kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.